katanya, dan kamu akan menerimanya. Uang saya tinggal sedikit, namun saya berusaha untuk percaya. Berilah kami uang secukupnya untuk membeli hadiah. Saya meminta, tetapi ya, saya tidak menerimanya. Mintalah, katanya, dan kamu akan menerimanya. Ketika saya menimbang-nimbang, saya mulai mengerti. Berilah anakmu, kiranya dia bersinar melalui saya. Saya meminta dan saya mulai menerima. Lebih dari yang berani saya percayai, harta yang tidak terukur, berkat yang tidak terbayangkan, semua yang saya minta atau harapkan. Mintalah, katanya, dan kamu akan menerima. Shalom Bintang Tuhan, kembali Radio CMC Surabaya menemani Bintang Tuhan pada malam hari ini dalam program acara I Love Monday bersama saya Natalia dan juga narasumber kita yang sudah hadir di malam hari ini ada Ami. Nanti kita akan perkenalan dengan Ami, tapi sebelumnya kita mau buka dulu siaran ini di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, kalau hari ini kami boleh kembali Tuhan bersiaran, kami percaya semuanya hanya karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap hal yang terjadi tidak ada yang suatu kebetulan Tuhan, tapi ada suatu rencana-Mu, ada suatu hal yang ingin Kau bagikan Tuhan buat setiap bintang Tuhan lewat siaran ini. Kami percaya Tuhan Kau bisa pakai setiap kami, baik itu penyiar maupun narasumber Tuhan. Pimpin kami, layakkan kami Tuhan, biar setiap apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat buat setiap bintang Tuhan. Kami percayakan Tuhan siaran ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Tuhan setiap jaringan, juga setiap peralatan yang kami pakai Tuhan, semua boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke bintang Tuhan semuanya, sebelumnya saya mau memberikan dulu pemberitahuan kepada bintang Tuhan bahwa tema kita pada hari ini adalah farmasi ya, atau apoteker ya, menyelamatkan nyawa orang lain tetapi tidak terlihat. Nih kalau bintang Tuhan sudah lihat postingannya ya, dalam bahasa Inggrisnya terjemahkan aja ya bintang Tuhan ya, biar nggak salah ngomong bahasa Inggrisnya gitu ya. Oke bintang Tuhan, apoteker kan bukan hanya sekedar menjual obat ya. Mungkin kita sering melihat banyak apotek-apotek yang sudah bertebaran di kota Surabaya, tapi apoteker ini sangat berperan penting di dunia kesehatan. Nah, mereka ini bukan hanya menyelamatkan nyawa gitu ya, tapi mereka ini juga punya peran yang lain di dalam dunia kesehatan. Nah, kita akan dengarkan peran yang lain itu seperti apa. Walaupun gitu ya, banyak hal yang telah dilakukan apoteker, tapi biasanya mereka tidak terlihat atau tidak diingat. Nggak tahu benar apa enggak ya. Karena lebih banyak yang diingat tuh dokter. Betul, sudah dijawab oleh narasumbernya ya. Betul, karena yang biasa kita misalkan sakit, kita hanya ingat dokternya. Padahal yang membuat obatnya, mungkin yang memberitahukan ini obat yang bagus buat buat setiap masyarakat yang membeli, itu adalah apotekernya nih, ahli obatnya ini ya. Jadi kita hari ini akan berbicara dengan apoteker kita yang sudah hadir di malam hari ini. Saya sudah undang dia ya. Mari kita perkenalan saja dengan Ami. Shalom Ami. Shalom, shalom bintang Tuhan semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Amitia Sariningsi, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Iya, sehari-hari saya bekerja sebagai apoteker penanggung jawab di Apotheka 24 Sidodadi, Sidoarjo. Jadi kalau misalnya mau mampir-mampir ke apotek saya, boleh Google aja
terus nanti ikutin directionnya. Oke. Kalau mau ketemu Ami di jam berapa ini? Oh, Siapa tahu ada bintang Tuhan mau ketemu ya. iya. Bisa konsultasi obat juga via WA, via datang langsung gitu. Oke, wah seru ya. Sekarang bisa konsultasi obat langsung via WA ya. Padahal dulu kan harus datang langsung ya. Iya, kalau di pasien di apotek saya memang bisa lewat WA sih. Oke, nah bintang Tuhan ya, kalau mau WA nanti boleh nggak nih nomornya saya share ya? Kalau ada bintang Tuhan tanya ya. Iya. Boleh, nah nanti saya mintakan nomornya ya sama Ami ya, untuk bintang Tuhan yang mau konsultasi obat. Ini gratis konsultasinya? Gratis, tidak dipungut biaya. Wah, luar biasa ya. Nah, Ami sudah berapa lama sih menjadi apoteker gitu? Jadi kalau misalkan bintang Tuhan juga mau jadi apoteker nih, kira-kira mereka nih harus menempuh pendidikan apa aja? Saya sudah menjadi apoteker itu sekitar 9 tahunan ya, udah cukup lama juga. Dan saya sempat berpraktek di rumah sakit. Kemudian sekarang saya prakteknya di apotek aja gitu. Kemudian apa tadi pertanyaan? Nih kalau misalkan bintang Tuhan mau apa ya? Tadi apa ya? Mau mengambil pekerjaan sebagai apoteker, ya pendidikan apa sih harus ditempuh? Kalau pendidikan itu biasa kita S1 4 tahun ya, S1 farmasi itu kita ambil 4 tahun, kita tempuh 4 tahun kalau normal. Kemudian 1 tahun pendidikan profesi apoteker. Jadi totalnya kuliahnya 5 tahun. Kalau saya kuliahnya 8 tahun. Soalnya sama ambil S2-nya juga ya. Luar biasa ya. Ini semangat sekali kuliahnya ya. Nah, kenapa nih waktu itu Ami bisa memilih untuk mengambil pendidikan di jurusan farmasi ya? Apakah memang dari awalnya Ami punya cita-cita jadi apoteker atau bagaimana nih? Sebenarnya sama sekali nggak ada kepikiran untuk jadi apoteker, karena waktu itu memang dari kecil pengennya kalau nggak masuk ke fakultas kedokteran, saya maunya ke fakultas kedokteran gigi. Jadi waktu itu memang mempersiapkan dirinya untuk tes kedua fakultas itu aja. Tapi seiring dengan waktu, papa saya menyarankan kalau bagaimana untuk menyiapkan backup plan gitu ya. Jadi harus ada backup plan. Misal kalau misalkan nggak keterima, kamu nggak harus nunggu kuliah, nggak harus nunda-nunda kuliah lagi. Akhirnya waktu itu saya tes di hari terakhir kampus saya itu buka gitu. Jadi saya daftar di hari terakhir mengambil jurusan psikologi dan farmasi gitu ya, karena kan farmasi ya masih mirip-mirip lah dengan kedokteran gitu, walaupun nggak mirip-mirip banget gitu. Gitu. Akhirnya dua-duanya keterima dan itu singkat cerita saya nggak keterima di dua-duanya, fakultas kedokteran maupun fakultas kedokteran gigi, baik jalur umum maupun jalur tidak umum. tidak keterima dua-duanya. Akhirnya ya udah saya memutuskan, sebenarnya saya pengennya masuk psikologi, tapi waktu itu papa saya mengingatkan untuk intinya kita hidup harus punya skill gitu. Jadi ya sudah, mungkin waktu itu yang lulusan psikologi itu tidak terlalu papa saya kurang inilah kurang setuju dengan saya sekolah di psikologi. Akhirnya menyarankan untuk farmasi. Ya sudah, saya kuliah di farmasi. Tapi setelah menjalani di farmasi gimana nih? Apakah kecemplung, udah terlanjur kecemplung? Apakah tapi justru malah wah bersyukur akhirnya aku masuk farmasi, nggak menyesal? Menyesal. Sebenarnya waktu S1 saya
masih nggak tahu sebenarnya saya ini di sini tuh ngapain gitu. Jadi ya masih dalam tahap proses berdamai, menerima bahwa saya ini udah nggak ada motivasi lagi untuk masuk kedokteran gitu. Terus rasanya kok juga nggak mungkin, persaingannya juga ketat. Di samping itu background keluarga saya juga nggak ada yang dokter, itu justru lebih sulit kalau misalnya saya mau masuk kedokteran. Untuk lebih jauh kalau misalkan saya nantinya keterima kedokteran, jadi itu lebih sulit lah kalau misalkan nggak ada keluarga saya yang dokter. Ya udah akhirnya baru semester berapa ya, semester 3-4 gitu saya baru bisa menerima kalau misalnya saya ya udahlah dijalanin aja gitu. Tapi akhirnya berhasil loh 8 tahun ya sampai mengambil S2 ya, walaupun awalnya menyesal ya. Iya, sebenarnya saya juga nggak terlalu suka dengan farmasi pada umumnya, cuma ketika waktu itu kan semester 5 atau 6 itu kita udah mulai penjurusan. Penjurusan itu yang menarik hati saya itu penjurusan klinis. Nah, dari situ nilai klinis saya ya juga bagus gitu. Akhirnya ya saya mencoba menemukan kayaknya bisa nih saya di klinis gitu. Akhirnya kok ya ternyata setelah di S2 juga dijalaninya lebih mudah buat saya. Jadi memang saya kalau farmasi industri seperti itu kosmetik saya nggak terlalu begitu suka. Jadi saya juga nggak nikmat menjalaninya. S1 farmasi itu saya jalani dengan penuh tekanan. Mungkin bisa diceritakan ya Ami, farmasi tadi kan ada katamu ada beberapa macam berarti ya untuk penjurusannya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ke bintang Tuhan biar mereka ada gambaran, oh klinis itu seperti apa, industri seperti apa. Kalau farmasi itu, kalau yang di kampus saya itu ada 3 jurusan, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau di zaman saya dulu ada 3, kurang lebih 2 jurusan, yaitu klinis dan industri. Tapi katanya sekarang udah mulai ada penjurusan kosmetika gitu. Kalau dulu kosmetika itu termasuk di farmasi industri. Jadi kalau zaman saya kuliah dulu 2 jurusan itu, dan saya lebih tertarik di klinis gitu. Itu lebih nyaman menjalani. Kalau di farmasi klinis ya belajar tentang obat, relasi obat dengan pasien, kemudian seperti intinya pelajarin obat, bagaimana dia efektivitas obat tertentu terhadap suatu penyakit gitu. Masih ada hubungan antara ilmu kedokteran dengan ilmu obat gitu. Kalau di farmasi industri lebih fokus ke bagaimana cara formulasi obat, kemudian supaya gimana sih cara bikin obat ini supaya misalnya obat ini bisa ada 24 jam di dalam darah gitu. Ya lebih ke seperti itu. Itu sih. Oke, kemudian juga ada jurusan seru ya? Iya seru. Tadi kemudian gimana Ami? Dilanjutkan saja. Tadi kepotong sama saya. Oh ya, kalau kosmetik ya lebih ke ini sih, lebih ke formulasi kosmetik. Kalau dulu tuh zaman saya kuliah itu sempat diajarkan sedikit tentang cara bikin bedak, cara bikin lipstick, cara bikin eyeshadow, seperti itu. Seru ya. Buat bintang Tuhan yang suka kayak gitu ya, seru ya kelihatannya ya. Nah, seru, lumayan ini mengasah otak. Ya. Biasanya soalnya anak farmasi ini harus kimianya bagus ya, benar ya? Kimia pasti ya yang utama. Kimia saya waktu itu nggak terlalu bagus. Wah, tapi hebat loh, bisa akhirnya lulus kasih karunia Tuhan berarti ya. Iya, betul. Emang jalannya Tuhan buat kamu mungkin farmasi ya. Mungkin ya. Farmasi sambil melawak sedikit bisa. Biar happy ya, biar nggak beban berat. Jadi harus ada lawakannya sedikit ya. Kira Batman. Oke, nah
sebagai apoteker pasti kan perannya bukan hanya tadi ya menjual obat atau melayani resep obat. Nah, dari Ami sendiri yang Ami ketahui, seorang apoteker tuh punya peran apa saja sih di dalam profesinya ini? Sebenarnya peran apoteker sendiri itu nggak terbatas hanya melayani obat di apotik. Kita misalkan mendapatkan resep, terus kita melayani sesuai resep, atau misalkan ada resep racian kita bikin raciannya seperti itu. Ternyata apa yang dikerjakan oleh seorang apoteker itu lebih luas dari itu. Kalau kita bicara soal hulu ke hilir, pekerjaan farmasi tuh kalau dari hulunya ini mulai dari obat, bikin obatnya itu. Jadi mulai dari bikin obat, kemudian pengendalian mutu obatnya, kemudian gimana cara memastikan keamanan obatnya, kemudian di tengah-tengah itu ada distribusi obat, kemudian bagaimana cara menyimpan obatnya, karena ada obat-obat dengan suhu-suhu tertentu yang harus disimpan, dan kalau misalkan nggak dipastikan suhunya, obatnya bisa rusak, dan efeknya obatnya jadi nggak efektif. Kemudian ya intinya juga soal pengelolaan obat, baru di hilirnya itu ada pelayanan obat, pelayanan resep, dan kemudian informasi dan edukasi. Selain itu, pekerjaan apoteker juga ada di bidang regulasi. Jadi kita juga mengurus soal regulasi obat-obatan. Biasanya itu ada badan khusus yang mengatur regulasi obat-obatan dan makanan, dan kosmetik juga. Tuh. Oke, lumayan luas ya, benar ya. Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seorang apoteker ya. Nah, betul. Oke, nah, Ami pernah nggak nih ya ketika baca resep itu kan biasa tulisan dokter tuh ya? Apa sudah terlatih ya baca tulisan dokter ya? Dengan coretan gitu, atau sudah ada mungkin trik-triknya untuk bisa baca resep dokter? Yang pasti harus familiar sama nama obatnya. Gitu, yang pasti harus familiar sama nama obatnya, terus kemudian harus paham dokternya spesialis apa. Terus kalau saya kadang, aduh ini dokternya ngomong nulis apa ya gitu. Saya tanya dulu ke pasien keluhannya apa gitu. Kemudian biasanya kira-kira mungkin obat ini gitu. Oh gitu ya. Pernah nggak sampai telepon dokternya sendiri nih? Karena nggak tahu. Pernah ya? Iya, Bang. Pasti nggak bisa dibacanya ya tulisannya ya. Itu luar biasa. Ya dokter, saya bisa memahami sih kenapa dokter juga tulisannya kurang indah gitu ya. Karena ya pekerjaan mereka juga banyak, pasiennya juga banyak, terus most of the time waktu mereka tuh banyak menulis, jadi mereka mungkin lelah menulis. Iya, karena kalau di kan juga mereka banyak nulis rekam medis seperti itu, resep juga. Seperti itu ya. Oke, ini apoteker yang sangat memahami seorang dokter ya, sehingga kita lebih dapat bekerja sama dengan baik ya. Iya. Oke, kalau gitu Bintang Tuhan kita akan jeda sebentar, lalu kita akan lanjutkan ke teks selanjutnya. Kita akan berbicara lebih dalam tentang pekerjaan atau profesi apoteker ini. Oke Bintang Tuhan, kita lihat jeda berikut ini dulu. Salah satu cerita yang paling saya sukai adalah cerita tentang seorang penginjil yang mengajar di Afrika. Sebelum hari Natal, ia telah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa orang-orang Kristen saling memberikan hadiah sebagai tanda sukacita pada perayaan kelahiran Kristus.
Pada pagi hari Natal, seorang muridnya membawakan kulit kerang yang mengkilap, yang sangat bagus. Walau ditanyakan di mana ia menemukan kulit kerang yang bagus itu, muridnya mengatakan ia berjalan bermil-mil ke suatu teluk, satu-satunya tempat kulit kerang sebagus itu dapat ditemukan. Kamu baik sekali mau berjalan sejauh itu untuk mendapatkan hadiah sebagus ini untuk saya, kata penginjil itu dengan gembira. Mata murid itu terbinar-binar dan ia menjawab, perjalanan yang panjang adalah bagian dari memberi. Shalom pendengar radio CMC FM. Sekarang gak ada alasan lagi buat gak bisa dekat dengan Tuhan, sekalipun itu melalui smartphone kalian. Ada Revivo yang hadir untuk menjawab semua kebutuhan kalian dalam pertumbuhan rohani dan pengalaman unik serta berkesan dalam pengenalan akan Tuhan. Revivo memiliki ribuan konten rohani yang berupa musik Kristen dan Katolik dari berbagai penyanyi dan genre, rekaman khotbah dari pembicara yang berasal dari berbagai denominasi gereja di Indonesia, dan Alkitab Suara yang dilengkapi dengan nuansa cinematic sound. Yuk download Revivo sekarang juga di Play Store atau App Store kalian secara gratis, dan rasakan hadirat Tuhan dimanapun dan kemanapun kalian melangkah. Semoga hari-harimu semakin terberkati. God bless you. Flying high, we're flying high, CMC FM. Masih dalam program acara I Love Monday di Radio CMC Surabaya bersama Natalia dan juga narasumber kita yaitu adalah Ami, apoteker yang ada di kota Sidoarjo ya. Jauh-jauh saya undang nih ya ke Surabaya. Lewat Zoom memang segalanya bisa terjadi ya, yang di luar kota Surabaya itu bisa diundang ya. Oke, selanjutnya ya, tadi kita sudah bicara tentang perannya dari apoteker. Jadi nggak hanya melayani obat, tapi mereka juga dari proses memproduksi, menjaga keamanan tadi ya, terus kualitasnya sampai ke pelayanan, ke konsultasi juga obat-obatan dengan masyarakat. Nah, berarti dalam pekerjaan apoteker ini bisa di mana aja ya. Nah, kira-kira dari pendapat Ami atau pengetahuannya Ami, mungkin bisa disebutkan selain di apotik, apoteker ini bisa bekerja di mana saja sih? Atau sebagai apa? Kalau yang saya tahu, lingkup kerja dari seorang apoteker itu banyak sekali. Yang pertama itu dari hulunya tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, itu di industri farmasi. Jadi hulunya itu di industri farmasi maupun kosmetik dan alat kesehatan. Jadi seorang apoteker itu tidak hanya dibutuhkan untuk ngurusin obat, tapi juga kosmetik dan alat kesehatan. Alat kesehatan yang dimaksud seperti misalkan tes kehamilan, kemudian alkohol swab, masker, seperti itu. Itu juga salah satu bagian dari ranah apoteker, ranah yang dikerjakan apoteker. Kalau di industri farmasi ya pasti mulai dari bahan baku, kemudian produksi, kemudian quality control, kemudian juga biasanya yang banyak apoteker tuh di research and development, seperti itu. Kalau di kosmetik kurang lebih sama dan juga alkes kurang lebih sama. Kemudian kalau setelah di hulunya, bagian tengah-tengah ini juga cukup penting, yaitu bagian distribusi. Jadi di distribusi itu juga memerlukan apoteker. Jadi ada rekan kita yang namanya Cesiske, itu juga merupakan apoteker di distribusi farmasi gitu. Jadi tugas mereka lumayan banyak. Jadi mulai dari pengadaan, kemudian pemantauan obatnya, kemudian penyimpanannya, apakah sesuai dengan suhu obat yang diperlukan. Kalau misalnya ada obat-obat di suhu khusus, jangan sampai rusak, seperti itu. Kemudian pemantauan obat-obat yang hampir expired, gitu-gitulah.
kemudian banyak hal yang dikerjakan di distribusi farmasi. Nah, setelah distribusi, biasanya kan kalau dari pabrik kan nggak akan langsung ke end user seperti apotek atau rumah sakit ya. Pasti akan melalui distributor dulu. Nah, yang berhubungan dengan apotek dan rumah sakit biasanya adalah distributor. Nah, kita berhubungan dengan distributor untuk keperluan pengadaan obat di sarana kesehatan kita. Seperti misalnya rumah sakit, klinik kecantikan itu juga butuh apoteker, kemudian apotek, juga puskesmas. Gitu. Jadi lumayan banyak juga lapangan kerja yang memerlukan apoteker gitu. Selain di end user seperti klinik, rumah sakit, apotek, dan puskesmas, bidang-bidang regulasi seperti Badan POM dan juga Dinas Kesehatan itu juga perlu apoteker. Jadi ya lumayan banyak juga. Kita bisa kerja di mana aja. Oke gitu. Pekerjaan yang cukup menjanjikan. Karena obat ini juga salah satu penting lah ya buat manusia. Pasti manusia butuh obat gitu ya. Kecuali manusia sehat semua ya. Mungkin. Tapi kalau sehat semua pun biasanya ada kayak minum vitamin. Ya, tetap sih industri kecantikan itu juga butuh ya apoteker. Jadi ya minta Tuhan kalau pengen suka ya dengan dunia kedokteran, mungkin ya kayak pengalaman Ami gitu ya, mungkin bisa langsung ke apoteker mengambil bidang farmasi ya. Masih mirip-mirip kedokteran ya, awalnya dikirain tapi ternyata ya berbeda. Beda banget. Beda banget ya. Nah, Ami kira-kira nih kalau misalkan ada masyarakat awam gitu kan, kita kadang nih mau beli obat kita nggak ngerti kan gitu ya tentang obat-obat, belum tentu sedalam kalian yang ahli obat gitu ya, apoteker ahli obat. Nah, biasanya kesalahan-kesalahan apa sih yang dilakukan oleh masyarakat ketika membeli atau memilih obat? Iya, jadi ada beberapa poin yang saya temukan ketika kesalahan-kesalahan masyarakat yang ingin membeli obat. Yang pertama itu mereka self-diagnose. Artinya mereka mendiagnosa penyakit mereka sendiri, walaupun tidak punya background kesehatan, seperti itu. Misalnya kayak gini nih, aduh aku sakit tenggorokan nih, beli amoxicillin gitu. Nah, efeknya apa kalau misalnya kita beli antibiotik tanpa resep dokter? Salah satu resikonya adalah resistensi antibiotika. Nah, saya mau cerita sedikit tentang resistensi antibiotika. Jadi, waktu saya kerja di rumah sakit, saya kan juga pegang bangsal ICU. Jadi, saya pegang ICU, di mana pasien-pasien tuh udah yang kondisi udah sepsis, infeksi berat gitu. Kemudian entah ginjalnya bermasalah, kemudian banyak kondisi yang lumayan kompleks untuk pasien-pasien ICU. Beberapa kasus yang saya temukan adalah ketika pasien itu infeksi berat, kemudian biasanya kan sama dokter itu disarankan untuk tes antibiotik. Dan karena di ICU itu juga bakterinya lumayan ganas ya, jadi udah bakteri level dewa lah intinya. Dan itu perlu penanganan khusus dan antibiotik khusus. Dan banyak pasien yang saya temui itu udah banyak antibiotik yang resisten. Dan itu tentu menyulitkan kita sebagai tenaga kesehatan untuk memilihkan atau merekomendasikan obat sesuai dengan profil resistensi antibiotik pasien. Pasti waktu itu kondisinya sudah terbatas sekali gitu, sehingga kemungkinan untuk sembuhnya juga lebih kecil. Jadi itu yang menyulitkan kita tenaga kesehatan kalau misalnya sampai terjadi resistensi antibiotik.
Makanya kita banyak edukasi kalau di sarana kesehatan seperti apotek atau rumah sakit, kalau minum antibiotik harus dihabiskan. Gitu. Kenapa? Karena yaitu bakteri, virus itu punya kecerdasan untuk bertahan hidup. Jadi mereka itu udah pernah kena amoxicillin 500 mg nih. Ya, kalau misalkan kita nggak sampai tuntas, sisa-sisa kuman, bakteri, virus, dan yang nggak kena antibiotik itu, pengobatan yang tuntas itu, mereka akan punya kecerdasan, ya, mereka begitu terampilnya untuk bermutasi, atau kalau itu virus, dan intinya survival mode lah, sampai akhirnya mereka lebih kuat dari yang sebelumnya. Dan itu cukup sangat sulit juga buat kita. Ya, itu self diagnose. Dan kemudian pentingnya kenapa kok self diagnose ini sering saya temui, karena kadang-kadang pasien itu merasa sakit itu ditentukan sama subjektifnya mereka sendiri, dan ngerasa sembuh itu subjektifnya mereka sendiri. Nah, sedangkan kalau dari sisi medis, segala hal yang berkaitan dengan sakit dan sembuh itu harus bisa dibuktikan secara objektif gitu. Entah itu melalui hasil lab atau pemeriksaan diagnosis seperti misalnya kayak misalkan USG atau MRI atau CT scan, dan diikuti dengan tanda-tanda klinis lainnya seperti itu. Jadi subjektif penting tapi bukan yang terpenting gitu. Jadi masih ada parameter-parameter yang lain yang kita butuhkan untuk bisa mendiagnosis orang ini sakit, orang ini sembuh gitu. Itu yang pertama, kesalahan awam yang pertama. Yang kedua, pasien yang awam ini terlalu sering percaya dengan orang lain. Dalam arti, kata temanku obat ini manjur gitu. Kata tetangga saya obat ini manjur gitu. Padahal setiap obat dan pasien itu setiap individu itu punya karakter dan profil kesehatan yang berbeda-beda. Yang pasti obat itu disesuaikan dengan individu, bukan secara umum gitu. Jadi tiap individu beda, pasti dosisnya beda, kemudian cara perlakuan pemilihan obatnya juga beda gitu kan. Nggak mungkin orang yang sehat-sehat aja dengan orang maksudnya tidak punya penyakit bawaan yang lain, dan orang yang punya penyakit penyerta lain seperti jantung atau hipertensi atau diabetes, itu kan kondisinya beda. Kita nggak mungkin menyarankan hal yang sama seperti itu. Bisa jadi apa yang kita sarankan memperparah atau memperburuk kondisi penyakit penyertanya, yang kalau kita tidak hati-hati itu justru akan worst case-nya ya menyebabkan kematian gitu. Jadi obat itu adalah obat jika ada di tangan yang tepat gitu. Obat akan menjadi racun jika di tangan yang tidak tepat gitu. Itu Sokrates gitu. Zaman dulu ada filosofinya seperti itu. Makanya lambangnya itu ular ya, benar ya, farmasi itu ya. Iya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yang paling sering saya temui adalah terlalu percaya sama Google. Iya. Saya ini kayak juga ya. Langsung ketawa. Nggak semua konten yang ada yang tertulis di Google itu bisa kita percaya. Dalam artian itu kan ditulis dalam kondisi yang general. Kadang-kadang konten Google itu salah satu alasan pasien untuk menolak suatu pengobatan. Padahal belum tentu di pasien itu pengobatan efek sampingnya terjadi sesuai dengan yang pasien baca. Gitu. Biasanya dokter lebih berpengalaman soal hal itu gitu. Jadi kan kita ini dokter dan tenaga medis
profesi tenaga medis lainnya, itu kita tuh disumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita harus menjalankan profesi kita sebaik-baiknya dengan pedoman pengobatan berbasis bukti. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngasih saran terapi. Kita juga akan kesulitan jika pasien terlalu percaya dengan Google seperti itu. Gitu. Oke, benar sekali ya. Sekarang kan soalnya informasi bisa didapat di mana aja ya, lewat HP, lewat Google ya. Sekarang informasi obat itu banyak banget, tapi apa ya? Kan sekarang juga penelitian medis banyak sekali ya. Penelitian medis banyak. Terus kita juga perlu sesuaikan sama kondisi pasien juga gitu. Jadi kadang ada apa yang ditakutkan sama pasien itu biasanya nggak kejadian gitu. Ya kan, kadang efek samping ini terus pasiennya biasanya menolak untuk diobati. Yang penyakitnya nggak sembuh-sembuh gitu. Oke, berarti kalau menurut Amin lebih baik pasien tuh apa langsung ke dokter dulu baru ke apotik, atau boleh nih konsultasi langsung obat ke apotik langsung boleh tanpa ke dokter dulu? Pada prinsipnya yang punya kompetensi untuk memeriksa, mendiagnosis dan menegakkan diagnosis itu adalah dokter. Farmasis seperti yang sudah saya jelaskan lebih ke edukasi setelahnya. Jadi setelah dapat resep nih, kita screening obat-obat yang diresepkan dokter apa, cocok nggak sama kondisi pasiennya, kemudian dosisnya sudah sesuai nggak gitu, kemudian underdose atau overdose gitu. Kalau misalkan overdose kita harus informasikan ke dokter yang menuliskan resep, kemudian sesuai nggak dengan keluhan pasiennya gitu. Nah, bagian kita adalah mengedukasi pasien tentang kegunaan obatnya yang biasanya itu tidak disampaikan sama dokter. Kalau di rumah sakit itu lebih spesifik lagi, kita dulu sampai ke pemantauan efektivitas terapi. Jadi itu obatnya udah diminum berapa kali nih, sesuai nggak sama apa itu namanya teori kita gitu. Sesuai dengan resep dokter juga. Efektif nggak kalau misalkan dikasih 3 kali sehari gitu. Terus pasien ada efek samping nggak, mengalami efek samping nggak. Kalau misalkan mengalami efek samping, kita harus lapor sama dokter penanggung jawab pasiennya. Kemudian kalau di rumah sakit itu juga lebih kompleks lagi kerjaannya. Sampai itu handling obat kemoterapi itu juga dilakukan oleh apoteker gitu. Oke, seru sekali ya. Wah. Nah, kalau bicara tentang resiko benar-benar. Kalau jadi apoteker sama dokter ini resikonya langsung, soalnya ya, langsung ke nyawa manusia ya. Kalau salah langsung ke nyawa manusia. Nah, ini kalau biasanya obat itu kan ada yang mahal, ada yang murah. Ada nggak sih pengaruh kualitas gitu? Katanya kan semakin mahal berarti kualitas semakin bagus, atau sama saja gitu? Kalau dari Ami bagaimana? Kalau saya posisinya ya dan tidak. Yaitu dalam hal biasanya obat paten dan generik itu yang membedakan adalah bahan tambahannya dan teknologi obatnya gitu. Jadi misalnya saya kasih contoh. Jadi ada obat diabetes namanya metformin, dosisnya 500. Generiknya namanya metformin, bahan aktifnya namanya metformin, terbukti efektif untuk menurunkan gula darah. Nama patennya Glucovac XR 500. Teknologinya XR itu tadi, extended release, jadi dia itu dikeluarkan pelan-pelan obatnya. Jadi nggak langsung 500 mg sekali keluar, tapi 500 mg itu dicicil ngeluarin obatnya. Nah, tujuannya apa? Metformin itu dia itu punya efek samping yang lumayan bikin nggak nyaman di pasien, yaitu perut itu kayak sebah sekali, nggak enak, terus kerasa kayak mual banget. Dan itu dilaporkan banyak kejadian bikin pasien nggak nyaman. Makanya ada teknologi
extended release itu tadi. Nah, pasien membayar mahal untuk teknologi tadi itu. Kemudian ada lagi nih teknologi lainnya seperti misalnya vitamin B kompleks. Nah, generiknya vitamin B kompleks. Patennya apa? Neurobion. Nah, kalau kita ngerasain Neurobion itu kan manis. Jadi itu tabletnya disalut gula gitu supaya nggak terlalu pahit sama nggak terlalu bau. Jadi vitamin B kompleks itu memang ciri khas karakteristik obatnya itu bau banget, bau obat dan pahit, nggak enak gitulah. Jadi makanya yang paten itu mau mengeluarkan usaha lebih untuk nyalut gula, dikasih salut gula. Jadi pasien waktu minum obat itu terasa nyaman. Ada lagi contoh nih, nama obatnya itu Adalat Oros. Adalat Oros itu isinya nifedipin untuk hipertensi. Nah, Oros itu apa? Jadi teknologinya itu namanya Oros. Oros itu kepanjangannya, saya nyotek dulu, Osmotic Controlled Release Oral Delivery System. Jadi tuh obatnya itu hampir sama, dirilis pelan-pelan, tapi dia butuh tekanan osmosis. Ya, itu teknologi yang seperti itu. Supaya tujuannya apa? Tujuannya supaya obatnya itu bisa ada 24 jam di dalam darah. Gitu. Sedangkan kalau misalnya generik biasa itu nggak ada. Ya udah, kalau habis ya habis gitu. Belum harus minum lagi gitu. Nah, itu tadi bedanya apa? Ya, itu tadi makanya saya bilang ya dan tidak. Yanya yang saya jabarkan tadi, tidaknya itu kalau saya kritisi dari efektivitas. Ya, jadi memang efektif gitu, efektif untuk menurunkan tensi, efektif untuk menurunkan apa itu namanya gula darah, sama aja gitu, sama-sama itunya. Cuma ya yang biasanya yang dibayar mahal oleh pasien di obat paten itu adalah teknologi obatnya. Itu sih gitu. Jadi tinggal kembali ke bintang Tuhan ya. Oh, yang mana gitu ya? Iya gitu. Oke, nah bicara tentang online nih ya, jualan obat online. Sekarang ini kan banyak sekali ya. Saya kalau lihat di salah satu online shop aplikasi gitu ya, jualan obat, terus ada sudahan nih keterangan bisa untuk apa, bisa untuk apa. Nah, gimana nih cara kita nih sebagai masyarakat bijak dalam membeli obat online? Kira-kira dari Ami bisa kasih pesan gitu ya ke bintang Tuhan. Bagaimana sih membeli obat di online? Aman atau lebih baik di apotek aja? Kalau saya itu lebih aman memang beli obat di apotek. Karena satu, kita bisa ngecek keaslian, sudah pasti terjamin keaslian produknya. Dan itu bisa dibuktikan dari kita bisa ngecek distributor resminya apa, kemudian kita juga bayar pajak untuk obat itu, kemudian dari keamanan produk juga lebih terjamin, karena kan biasanya di situ ada apoteker ya, untuk memastikan mutu dan mutu produknya. Kemudian juga kalau di marketplace itu tidak ada interaksi antara seller dan pasien, dan pembeli. Nah, akhirnya ada beberapa hal yang kita miss di situ, yaitu biasanya ke pemantauan efektivitas atau efek samping gitu. Jadi kalau misalnya ada efek samping apa, mau gimana, pasien cuma mengandalkan dari apa itu namanya informasi yang ada di deskripsi seperti itu. Kemudian kita juga bisa ngecek, kalau di apotek itu kita masih bisa ngecek ada izin edarnya apa enggak, kita masih bisa ngecek barangnya. Kadang sama pasien dicek, dibuka, oh obatnya rusak apa enggak gitu. Kalau di online kita nggak bisa, karena salah-salah. Saya punya pengalaman obat rusak. Jadi ada pasien, waktu saya kerja di rumah sakit itu, ibunya kan anaknya demam, kemudian dikasihlah salah satu obat penurun demam gitu. Entah rusak atau gimana gitu, atau soalnya ini obatnya sudah agak lama,
gitu. Jadi bukan pemakaian pertama. Dan apa itu namanya? Jadi sebelumnya juga sudah pernah pakai dan tidak ada alergi obat. Dan kemudian tiba-tiba muncul alergi obat. Jadi seluruh tubuh itu melepuh. Pasien saya masih anak waktu itu. Nah, gitu tuh kalau misalnya kita beli obat online, yang tanggung jawab siapa? Yang bisa bertanggung jawab atas hal itu siapa? Pasti pasien cuma bisa nuntut seller, padahal gimana ya? Itu agak jadi supaya ada yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi, lebih baik beli obat di tempat yang pasti. Dan yang pasti harganya itu sudah pasti, nggak di-up-upkan, nggak di markup sedemikian rupa sehingga menjadi tidak dapat diraih. gitu ya. Kalau saran saya sih tetap beli di apotek seperti itu. Oke. Walaupun saya nggak menutup kemungkinan bahwa di era yang sekarang itu adalah salah satu kemudahan ya. Saya sih lebih menerima kalau misalkan kita order ke apoteknya langsung terus minta dikirimkan via ojek online gitu sih. Oke, sekarang juga kan apotek ini bisa mengirimkan obat ya. Jadi tinggal pesan itu bisa ya. Iya. Oke, Ami kembali ke apoteker nih. Menurut Ami nih, di hatinya Ami seorang apoteker itu adalah ada dua hal. Yang pertama pengabdian dan pelayanan. Yang kedua adalah salah satu pekerjaan untuk bertahan hidup. Ini jujur benar ya, jujur sekali ya. Saya juga butuh Luar biasa ya, Ibu Ami ini ya. Iya, jadi kenapa pengabdian? Karena pertama kita untuk kita ini disumpah. Kita disumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita akan mengabdikan pengetahuan kita untuk kemanusiaan. Kemudian kita juga punya kesempatan untuk melayani sesama, melayani orang yang nggak tahu soal obat, akhirnya jadi tahu, dan banyak pasien yang terbantu dengan kehadiran apoteker di apotek. Karena kadang mereka untuk ke dokter itu enggan gitu. Entah karena transportasi, entah karena jauh dari rumah sakit, entah karena mahal gitu. Jadi terkadang mereka pertama kali itu ke apotek gitu. Jadi untuk makanya kehadiran apoteker di apotek itu sangat penting, karena ya hal-hal seperti itu kita bisa menunjukkan eksistensi kita sebagai apoteker di hal-hal seperti itu. Pasien akan sangat senang, pasien sangat merasa diperhatikan ketika kita bisa memberikan saran atau rekomendasi terapi yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Biasanya saya kalau ngasih rekomendasi terapi itu saya kasih 3 pilihan gitu. Setelah misalkan obatnya ini nih, saya kasih 3 pilihan. Yang paling murah, yang sedang, dan yang mahal. Terserah pasien mau yang mana gitu. Jadi saya biasanya kembalikan ke pasien gitu, dan pasien merasa senang karena merasa pilihannya didengarkan. Jadi nggak maksain obat ini aja Pak gitu. Jadi saya mendorong adik-adik yang belum lulus apoteker semangat untuk tetap semangat untuk mengabdikan diri di jalur ini. Seperti itu. Oke, luar biasa ya para apoteker ini memang pengabdian. Apalagi di masa pandemi ini, saya sempat lihat artikel, ternyata bukan hanya dokter yang banyak terkena pandemi COVID ya, kena COVID. Tapi apoteker ternyata juga banyak yang terpapar ya oleh virus COVID ini ya. Teman-teman sejawat saya bahkan ada yang meninggal juga karena COVID. Gitu. Karena apotekernya kan juga sebenarnya ya di bidang kesehatan ini, jadi benar-benar ya
kalau dibilang ya ringkih juga ya statusnya Karena saat bekerja. iya, waktu itu situasinya juga waktu bulan Juli itu kan rame-ramenya itu, aduh, itu menumbangkan saya dan pegawai saya. Saya juga sempat saking, waduh, banyak sekali pasien sampai di luar. Waduh. Itu gimana tuh pengalamannya Ami waktu masa pandemi itu? Masih ingat gak nih? Masih teringat jelas? Terekam jelas di otak saya. Jadi waktu itu situasinya memang benar-benar chaos. Orang semua itu panik. Mereka kan borong obat panas itu berdos-dos, borong vitamin berdos-dos, kemudian cuci hidung tuh juga ludes. Saya nyetok apa tuh namanya, obat oksigen portable. Saya cuma jual 52.000, sementara waktu zaman dulu itu dijual 300.000 gitu. Wow. Iya, di luar dijual 300.000, saya cuma jual 52.000. Saya jual waktu itu, saya nyetok ada berkarton-karton, itu habis nggak sampai seminggu gitu. Kemudian nyetok antivirus puluhan juta, habis juga dalam seminggu. Dan semakin chaos karena banyak obat langka. Langkanya itu gini, orang produksinya kena COVID, distribusinya kena COVID, jadi itu memperlambat distribusi obat secara keseluruhan, gitu. Makanya banyak obat langka, gitu. Kita udah pesan obat jauh-jauh hari nggak dikirim-kirim karena mereka tenaganya terbatas, gitu. Dan mereka juga overload sekali karena demand-nya tinggi sekali. Untuk kondisi sekarang ini apakah sudah lebih baik untuk maksudnya distribusi obat sudah lebih lancar atau masih tetap sama? Lebih baik, tapi tetap masih ada obat langka karena kendala ini, mereka kesulitan dari distribusi bahan bakunya sehingga mereka nggak bisa produksi obat dengan cepat. Gitu. Jadi COVID ini ngaruhnya mulai dari hulu ke hilir gitu. Benar. Efeknya cukup cepat gitu. Mereka akhirnya kesulitan untuk mendapatkan obat gitu. Bahkan waktu itu saya masih ingat dengan jelas, saya hampir setiap hari itu jam 11 sampai jam 11 malam itu saya masih hubungi satu-satu prinsipal obat, distributor obat, sales obat, jam 11 malam itu untuk nyari obat kosong gitu. Ya udah sedapatnya aja gitu. Itu masih gitu, ada yang angkat itu Ami hubungin nih jam 11? Ada. Gitu, mereka masih on gitu. Oke, nah di masa pandemi ini ya kan pasti banyak obat langka dan segala macam lah ya. Mungkin kadang ada orang, nggak tahu ya kalau apoteker ya, tapi ada orang-orang yang sengaja stok obat banyak, terus dijual lagi dengan harga yang sangat mahal. Nah, kalau menurut Ami ini ya, spirit apa sih yang harus dimiliki oleh apotekernya Indonesia nih? Apakah memanfaatkan situasi yang ada, tapi ya seharusnya enggak ya. Tapi spirit apa yang harus apoteker tetap miliki di masa pandemi ini apalagi? Pertama, takut akan Tuhan. Dan yang kedua, spirit kemanusiaan. Itu sih. Banyak orang yang akhirnya demi uang menghalalkan segala cara untuk supaya dapat uang gitu, supaya untuk memperkaya diri sendiri, tapi lupa bahwa di sekitarnya banyak yang kesulitan gitu. Jadi kita nggak boleh lupa bahwa yang kesulitan itu bukan cuma kita, tapi banyak sekali orang gitu. Kalau kita ingat Tuhan, pasti kita ingat bahwa ada manusia-manusia yang dikasihi sama Tuhan yang butuh pertolongan gitu. Jadi nggak cuma soal uang gitu, nggak cuma soal uang. Jadi itulah, itu dua hal itu sih yang penting kalau
menurut saya. Betul sekali ya, takut akan Tuhan itu paling penting ya. Dan juga kemanusiaan. Di masa yang sekarang ini mungkin setiap orang sudah mulai jadi individu, tapi tetap harus punya yang namanya kemanusiaannya. Nah, sebagai apoteker nih tantangan apa saja sih yang dihadapi di masa pandemi ini? Jujur saya sering dimaki sama pasien karena obat. Dimaki karena kenapa ini? Kenapa? Dimaki karena apa ini? Kok nggak lengkap sih? Kebutuhan gini. Ya, seperti itulah. Ya, bagaimana ya Bu? Saya coba bisa, iya Bu, mohon maaf. Ya Bu, mohon maaf gitu. Untuk menghadapi pasien-pasien yang seperti itu, kita nggak bisa sekedar memberikan alasan kenapa kok obatnya tuh nggak ada. Sebenarnya mereka lebih dari itu. Kenapa mereka komplain tuh karena mereka ada masalah dan mereka nggak dapat solusi atas masalah tersebut. Mereka cuma pengen dipengaruhi. Seperti itu. Akhirnya ya sudah, iya Bu, gitu. Jadi kalau nanti ada adik-adik yang akan buka apotik, ya dimaki itu biasa gitu. Harus kuat hatinya ya. Dan juga saya berharap bahwa semakin banyak apoteker yang berpraktek dalam hal ini. Mungkin di bidang saya praktek di apotik ya. Karena edukasi obat itu nggak cuma berhenti di obat ini buat ini Pak, minumnya 3 kali sehari, minumnya habis makan ya, enggak. Tapi juga biasanya saya juga menginformasikan, Pak, kalau misalnya racikan puyer nih, ini umurnya 30 hari ya Pak, setelah ini obatnya rusak karena kan sudah diracik gitu ya. Ngeracik itu kan kita ngerusak formula awal dari pabriknya. Kemudian kalau misalnya sirup kering, kita informasikan, Pak, kalau sirup kering antibiotik yang sudah saya larutkan ini umurnya 7 hari ya, gitu. Lewat dari 7 hari nggak boleh dipakai walaupun obatnya masih banyak. Karena nanti ada resiko Bapak terkena infeksi, seperti itu justru. Jadi kita tetap harus mengedepankan pasien safety. Dan itu saya rasa cuma apoteker yang bisa melakukan detail seperti itu. Karena memang dari didikan awalnya memang apoteker dituntut untuk mengerti semua hal itu. Seperti itu sih. Oke, apoteker nih harus tahu ya tentang obat dan ingat mengedukasi ini ya pasien ya. Iya, betul. Jangan sampai pasiennya nggak ngerti apa-apa tapi biasanya apoteker nggak akan pernah lupa ya untuk mengedukasi. Pasti kan kasih tahu ini makannya seperti apa dan lain-lain. Iya, kalau transaksi saya nanya dulu sih, misalkan Pak, Mbak saya minta obat ini. Obat apa Pak? Gitu. Biasanya saya tanya-tanya dulu. Obat apa Pak? Kemudian dengar dari mana obat ini? Gitu. Saya tanya. Saya screening dulu lah, intinya kita harus screening dulu, keluhannya apa gitu. Kalau bisa disarankan obat yang ringan dan bukan obat keras, kita sarankan obat yang ringan gitu, karena obat keras itu ranah dokter gitu ya. Obat keras itu ranah dokter gitu. Jadi saya biasanya informasikan kalau misalkan 2 hari atau 3 hari nggak membaik, ke dokter ya Pak gitu. Ini saya kasih pertolongan pertama dulu, bahasaku seperti itu biasanya. Gitu. Oke, nah bicara tadi ya tentang obat expired ya. Saya pernah dengar ada yang bicara seperti ini. Kalau obat expired itu sebenarnya masih bisa dimakan dalam jangka waktu berapa? Kalau nggak salah berapa ya? 1 minggu atau 2 minggu kemudian. Karena sebenarnya tanggal expired itu dibuat lebih maju dari tanggal sebenarnya kadaluarsanya. Ini gimana nih menurut Ami nih? Membuka rahasia ini jadi saya. Sebenarnya definisi dari expired date sendiri itu adalah tanggal di mana pabrik obat itu bisa menjamin mutu, stabilitas obat, efektivitas obat seperti itu. Di luar
tanggal itu udah di luar kontrol dari pabrik. Artian bisa jadi iya masih bisa dipakai, bisa jadi toksik, bisa aja cuma efektivitasnya turun 70%, tapi kan kita nggak tahu gitu. Jadi memang amannya diminum sesuai dengan expired. Nah, bintang Tuhan jangan macam-macam ya. Jangan coba-coba ya. Aduh sayang ini masih banyak gitu ya, tetap dimakan gitu ya. Iya. Oke, kita akan jeda dulu sebentar. Setelah itu kita akan kembali lagi dengan Ami di sesi yang terakhir ya, bintang Tuhan. Tetap saksikan Radio CMC Surabaya dalam program acara I Love Monday. Flying high, we're flying high. CMC FM. Shalom pendengar radio CMC FM. Sekarang gak ada alasan lagi buat gak bisa dekat dengan Tuhan, sekalipun itu melalui smartphone kalian. Ada Revivo yang hadir untuk menjawab semua kebutuhan kalian dalam pertumbuhan rohani dan pengalaman unik serta berkesan dalam pengenalan akan Tuhan. Revivo memiliki ribuan konten rohani yang berupa musik Kristen dan Katolik dari berbagai penyanyi dan genre, rekaman khotbah dari pembicara yang berasal dari berbagai denominasi gereja di Indonesia, dan Alkitab suara yang dilengkapi dengan nuansa cinematic sound. Yuk download Revivo sekarang juga di Play Store atau App Store kalian secara gratis, dan rasakan hadirat Tuhan dimanapun dan kemanapun kalian melangkah. Semoga hari-harimu semakin terberkati. God bless you. Menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di CMC FM. Oke, kembali lagi bintang Tuhan, masih dalam program acara I Love Monday bersama Natalia dan juga Ami ya, narasumber kita pada hari ini. Yang tadi sudah cerita banyak tentang obat-obatan dan juga bagi Ami nih ya tadi ya, seorang apoteker itu adalah di hatinya pengabdian dan pelayanan. Bener ya tadi ya? Pengabdian dan pelayanan, bener ya Ami ya? Ya, untung masih ingat. Berarti saya menyimak. Nah, bintang Tuhan ini menyimak apa enggak nih ya? Menyimak, harus menyimak ya. Karena kita seru sekali bicara hari ini ya. Nah, selanjutnya Ami, suka dukamu menjadi seorang apoteker tuh apa sih? Kalau dukanya ya tadi yang saya sebutkan itu dimaki pasien. Itu memang nggak enak banget ya gitu ya. Dimaki pasien. Kemudian lebih banyak duka, lebih banyak sukanya. Karena memang terkadang berinteraksi dengan orang untuk kepribadian yang terutama untuk kepribadian introvert ya. Gitu. Akhir-akhir ini setelah saya menikah itu kan saya semakin introvert. Ketular mungkin sama suaminya ya. Oh, ya. Itu cukup melelahkan. Tetapi kadang-kadang saya menemukan diri saya ketika saya berinteraksi sama pasien, bisa memberikan rekomendasi terapi yang baik. Kemudian pasien merasa puas, merasa diperhatikan. Itu ada kebahagiaan yang nggak bisa diceritakan gitu. Maksudnya ya bahagia banget gitu rasanya. Ya lelahnya biasanya, dukanya itu lebih ke kayak ya biasalah stres kerja pada umumnya, walaupun kita kerja dalam bentuk pelayanan ya, namanya juga pekerjaan itu ya bisa bikin lelah, bisa bikin stres, bisa bikin depresi seperti itu ya. Dukanya sih ya bisa itu sih karena dimaki pasien dan stres kerjaan aja. Selebihnya suka gitu. Oh, dukanya karena ini sambil ngomong anak. Jadi stresnya double. Ya, ini working mom ya, ibu yang bekerja, jadi harus
bagi waktu dengan anaknya, dengan suami, dengan pekerjaan juga ya. Memang berat ya menjadi seorang ibu itu ya. Tapi ibu-ibu luar biasa. Setelah shift tuh saya mesti dicari pasien gitu. Biasanya lewat WA gitu. Jadi di rumah nih sambil WA nih, sambil ngomong anak, sambil jawabin WA. Tetap bales. Nah, dan anak saya tuh udah mulai fase yang aduh jangan WA terus lah gitu. Udah bisa kayak gitu. Udah bisa ngomong nih. Manggilnya apa? Mama atau Mama? Tapi dia jangan banyak WA lagi. Mama jangan WA dong gitu ya. Ya, no gitu bilangnya. Kenapa? Gimana? No, nggak boleh intinya. Lucu sekali ya. Anaknya minta perhatian dari mamanya karena mumpung mamanya nggak kerja ya. Jadi minta mamanya untuk jangan WA. Iya, nggak boleh kerja. Oh, boleh kerja. Nah, untuk dari Ami ini sendiri, harapan untuk apoteker atau dunia farmasi yang ada di Indonesia bagaimana ke depannya? Harapannya seperti apa? Harapan saya semakin banyak orang yang memang dengan hati yang teguh, dengan hati yang maksudnya dengan tekad bulat mau melayani di bidang ini, karena sejujurnya masih banyak apoteker-apoteker yang underpaid seperti itu, masih banyak apotek yang belum bisa memberikan kompensasi yang layak buat apoteker. Nah ini memang PR banyak pihak ya. Walaupun seperti itu apoteker walaupun kondisinya seperti itu apoteker tetap dibutuhkan gitu. Jadi memang situasi yang tidak mudah, situasi yang cukup dilematis ya, makanya itu tadi selain ada dua hal yang saya ceritakan ini, selain pengabdian dan pelayanan, ini juga salah satu pekerjaan untuk mata pencarian untuk hidup. Iya betul. Ya itu kita tetap kalau misalkan kadang-kadang terusik dengan poin yang kedua, kita harus ingat di poin yang pertama bahwa kita juga melakukan pekerjaan ini atas nama Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan, dan kita harus melakukan yang terbaik seperti itu. Semangat ya untuk para apoteker di Indonesia ya. Semangat buat Ami juga ya, apoteker yang ya apotekernya banyak berjasa ya buat, makanya saya bilang pahlawan yang tak terlihat ya, unseen heroes, bener gak nih? Unseen heroes. Mereka tidak terlihat gitu ya, mereka menolong orang walaupun tidak terlihat gitu, tapi mereka tetap harus belajar mengabdi, takut akan Tuhan seperti yang tadi Ami bilang ya, harus punya pengabdian, pelayanan hatinya ya. Nah, yang terakhir nih Ami ya, nggak kerasa ya, pesan-pesan untuk bintang Tuhan, silakan Ami. Pesan-pesan saya untuk bintang Tuhan, sebelum beli obat jangan lupa konsultasikan kepada apoteker. Ini berasa kayak lagi denger ini loh, iklan gitu. Sebelum beli obat jangan lupa. Iya. Intinya jangan konsultasikanlah pengobatan Anda kepada orang yang berkompeten di bidangnya. Wow, gitu. Supaya nggak salah ya. Obat itu seperti yang sudah saya bilang, obat itu akan menjadi racun di tangan yang salah, obat itu akan menjadi obat di tangan yang benar. Gitu. Oke, bintang Tuhan diperhatikan ya. Ingat konsultasi dulu, jangan diagnosa ya, jangan mendiagnosa sendiri gitu ya. Ngira-ngira sendiri sakitnya apa, oh aku sudah sembuh, ngira-ngira sendiri gitu ya, padahal belum tentu punya pengetahuan di bidang kesehatan seperti itu. Ada lagi nih pesannya atau itu aja dulu? Pesannya itu dulu. Itu dulu ya. Oke, saya sudah catat pesannya Kak. Oke, terima kasih ya Ami yang sudah menemani hari ini, sudah berbagi pengalaman dan ceritanya gini ya, sudah mau jawab saya juga ya, tanya-tanya gitu ya. Mudah-mudahan bintang Tuhan semuanya dapat berkat,
dapat pengetahuan baru, dapat sesuatu yang baru. Mungkin ada yang mau beli obat gitu, terus nggak jadi deh, aku tak konsultasi dulu gitu ya, mungkin ya, siapa tahu gitu ya. Nah, terima kasih buat Ami ya, semangat terus nih apoteker kita Ami ya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangganya juga nih, jadi seorang ibu dan istri. Semangat gitu ya. Oke, kita akan tutup siaran kita pada malam hari ini. Saya persilakan Ami untuk boleh menutup doa. Baik, mari bintang Tuhan, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami mendengar siaran hari ini Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu dan pertemuan kami bukanlah suatu kebetulan. Biarlah apa yang ingin Engkau sampaikan kepada bintang Tuhan tersampaikan dengan baik. Biarlah kesehatan kami Engkau jagai Tuhan. Kemudian biarlah apapun yang kami lakukan Tuhan, yang kami sakit penyakit kami Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, melalui siaran hari ini kami boleh disembuhkan, pengetahuan kami disegarkan, dan juga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, terakhir terima kasih bintang Tuhan yang sudah bergabung. Akhir kata saya mau ucapkan, tetaplah menjadi bintang Tuhan yang selalu bersinar dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Dadah bintang Tuhan. Radio kita semua Untuk memuji dan menyembah 107,7 CMC FM. Di mana-mana. Malam ini adalah malam Natal. Natal di daerah yang ditumbuhi pohon cemara dan pinus. Natal di daerah yang ditumbuhi pohon palem dan tentunya juga ada anggur. Natal di puncak-puncak bersalju yang penuh dan khidmat. Natal di ladang jagung yang disinari terik matahari. Natal bagi anak-anak yang penuh harapan dan bergembira. Natal juga bagi orang tua yang sabar dan berambut putih. Natal di mana kedamaian seperti burung dara yang sedang terbang. Di antara orang yang berani yang bertarung dengan sengit, ya, di mana-mana, malam ini adalah malam Natal. Karena bayi Kristus yang datang adalah Allah dari segala sesuatu. Tidak ada istana yang terlalu megah dan tidak ada gubuk yang terlalu kecil. Welcome to Full Gospel Radio Station, CMC FM. We bring you God's presence that set you free.